kita lihat sendiri kemarin pada waktu Hari AIDS sedunia itu Pak Gubernur nggak ragu-ragu lagi memeluk anak-anak kita, mencium mereka gitu, karena sudah mengerti bahwa tidak seperti apa yang dibayangkan apa orang-orang yang selama ini anak kita ini kan dia sudah ada virus di badannya, lalu kemudian disuntik lagi sama vaksin itu. Dalam 3 hari dia exit, dia tidak ada. Bayangkan, ada itu sama dengan anak lainnya. Yang penting itu mereka tidak mendapat stigma dan diskriminasi. Itu yang sangat utama, karena jika sudah ada stigma dan diskriminasi, mereka pasti terkucilkan. Mereka nggak dapat kesempatan. Sobat Podcast Apa Cerita, selamat datang kembali di Podcast Apa Cerita. Kali ini dia mau ngajak semua Sobat Podcast untuk ngobrol mengenai anak dengan HIV AIDS. Nah, ini menjadi isu yang tentunya penting ya untuk kemudian kita bahas, dan ini bisa menjadi edukasi juga untuk kita semua untuk tidak mudah melakukan diskriminasi terhadap anak dengan HIV AIDS. Karena ya pemirsa Sobat Podcast, kita harus tahu bahwasannya anak dengan HIV AIDS sering mendapatkan diskriminasi oleh orang terdekat maupun juga dari lingkungan sekitar ataupun juga dari tingkatan masyarakat lainnya. Padahal sebenarnya ya anak dengan HIV AIDS ini bukanlah pelaku yang menyebabkan datangnya kondisi tubuh pada mereka. Namun tentunya banyak masyarakat yang perlu diedukasi mengenai HIV AIDS itu sendiri agar kemudian tidak mudah melakukan diskriminasi terhadap anak dengan HIV AIDS. Makanya kita akan bahas ya di Podcast Apa Cerita kali ini. Mudah-mudahan bisa lengkap dan padat kita bahas dari A sampai Z terkait dengan anak dengan HIV AIDS. Dan tentunya Widya nggak sendirian, sudah ada narasumber yang kita undang di Podcast Apa Cerita kali ini. Sudah ada Ibu Saurma Siahaan, beliau adalah Ketua Yayasan Peduli Anak dengan HIV AIDS. Selamat sore Ibu Saurma. Sore semua Sobat Apa Cerita. Selamat sore. Ini Bu Saurma adalah sosok yang sangat peduli terhadap anak, khususnya anak yang terpapar HIV AIDS, begitu ya Bu Saurma ya? Kita semua harus peduli. Kita semua harus peduli. Berarti Widya juga punya tanggung jawab untuk peduli terhadap anak-anak yang terpapar HIV AIDS. Jelas begitu. Oke lah. Nah, ini kalau kita ngomong soal HIV AIDS ya Bu, ini sebenarnya adalah kasus yang banyak sebenarnya sudah diperbincangkan dan masih menjadi PR juga nih Bu Saurma ya. PR-nya tidak hanya dari pemerintah saja, namun kembali lagi masyarakatnya juga punya peran untuk kemudian bisa menurunkan, bahkan kalau bisa kita menghilangkan angka HIV AIDS di Sumatera Utara. Tapi kalau kita ngobrol soal HIV AIDS ini kan memang kalau soal HIV AIDS ya Bu, banyak masyarakat kemudian ketika tahu nih ada satu orang yang terpapar HIV AIDS, apalagi anak-anak, langsung nih pengennya dibawaannya dijauhin, apalagi kalau anaknya satu sekolah dengan ternyata anak tersebut terpapar HIV AIDS. Sebenarnya kalau ngomong soal HIV AIDS ya Bu Saurma, seberapa berbahayanya sih penularan HIV AIDS ini dari satu orang terhadap orang lain? Seperti apa Bu Saurma? Ya, kalau ditanya soal seberapa berbahayanya, pasti kalau penularan itu berbahaya karena akan membuat orang lain itu sama seperti orang yang menularkannya gitu. Tetapi sejauh mana sebenarnya cara penularannya? Iya. Apakah semudah misalnya kita ketemu salaman lalu mungkin merangkul misalnya atau bahkan mencium gitu, apakah itu otomatis kita langsung tertular? Ternyata tidak gitu. Makanya kita lihat sendiri kemarin pada waktu Hari AIDS sedunia yang dilaksanakan oleh Yayasan Peduli Ada Anak dengan HIV AIDS Sumatera Utara, itu Pak Gubernur nggak ragu-ragu lagi memeluk anak-anak kita, mencium mereka gitu, karena sudah mengerti bahwa tidak seperti apa yang dibayangkan apa orang-orang yang selama ini ya di masyarakat kita, bahwa kalau dekat dengan orang HIV AIDS itu pasti bisa nanti tertular. Padahal bukan gitu, nggak semudah itu. Dan memang kan sudah dijelaskan berulang kali bahwa itu terkait dengan kontak darah dan cairan ya. Dan itu sudah berulang kali, tetapi ternyata memang sampai saat ini kita lihat masih perlu disosialisasikan. Jadi edukasi terkait ini pun disinggung oleh Pak Gubernur kemarin pada waktu khas itu, supaya disampaikan ke banyak pihak gitu ya, terutama masyarakat kita. Karena kasihan, apalagi misalnya anak ya, anak itu umumnya itu kan katakanlah
paling banyak kemungkinan dia dapat itu virus ini dari orang tuanya. Orang tua mereka. Ya, makanya kan dianjurkan kalau ibu hamil itu misalnya supaya dia melakukan tes HIV. Tujuannya apa? Supaya mencegah jangan lahir ada baru gitu. Karena ada hal-hal yang bisa dilakukan secara medis yang membuat ibu dengan HIV/AIDS itu tidak sampai menularkan ke anaknya gitu. Misalnya yang kita sering dengar itu adalah melalui misalnya operasi sesar, tidak menyusui anaknya gitu kan, karena ada peluang-peluang luka dan itu darah ke darah itu kan dia bisa berpotensi untuk menularkan. Misalnya seperti itu. Oke, baik. Berarti tadi seperti yang sudah Bu Sorma sampaikan, penularan itu bisa terjadi melalui kontak darah dan cairan begitu, bukan berarti dengan kontak fisik. Misalnya saya menyentuh Bu Sorma yang ternyata saya nih HIV misalnya gitu, tapi jangan ya. Ternyata saya sentuh Bu Sorma terus Bu Sorma langsung tertular. Sebenarnya nggak seperti itu proses penularannya Bu Sorma ya. Nggak segampang itu. Bukan kayak misalnya kita COVID terus kita batuk gitu ya, ada dropletnya terus itu bisa kemungkinan tertular. Wah, itu gitu. lebih parah lagi gitu. Tapi ternyata HIV/AIDS tidak semudah itu begitu penularannya. Berarti ada kontak darah dan juga kontak cairan. Artinya di sini sosok orang tua juga harus aware begitu ya Bu Sorma terhadap kondisi kesehatan mereka. Mungkin juga dari calon pengantin begitu juga harus lebih waspada dan melakukan cek kesehatan begitu ya Bu Sorma sebelum kemudian melakukan pernikahan begitu. Bagaimana Bu Sorma? Makanya beberapa daerah pun sudah menetapkan itu terkait dengan pemeriksaan kepada Jatim, pemeriksaan HIV itu ya fungsinya adalah salah satunya itu gitu. Jadi dengan mengetahui bahwa misalnya seseorang itu terpapar virus itu, maka mereka bisa mendapatkan terapi. Terapi seperti terapi ARV itu adalah terapi yang dilakukan oleh orang-orang yang terkena virus ini, sehingga mereka akan termasuk anak-anak mereka di terapi ARV, termasuk ibu hamil misalnya ketika diketahui mereka akan diberikan terapi ARV. Makanya kita sangat berharap misalnya terkait misalnya katakanlah terapi ARV ini supaya pemerintah terkhusus ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga betul-betul mendata seberapa banyak sebenarnya ada anak dengan HIV/AIDS yang ada di Sumatera Utara ini dan seberapa banyak sebenarnya obat ARV untuk anak yang dibutuhkan gitu, sehingga itu bisa diajukan sebab itu bukan seperti obat biasa yang bisa diproduksi sembarangan begitu. Jadi dia itu memang diberikan oleh pemerintah kepada kita dan itu juga terkait dengan internasional, sehingga tidak jika kita pendataannya juga masih belum pas gitu, maka akhirnya anak-anak ini sering akhirnya mendapatkan obat orang dewasa, ARV dewasa yang gitu. Tidak cocok untuk kondisi tubuh anak-anak sebenarnya. Bukan soal tidak cocoknya, berarti dia kan harus katakanlah diolah lagi oleh misalnya pendamping anak ini. Jadi saya bisa gambarkan seperti ini. Misalnya ada satu orang anak ada, nah kemudian dia karena sudah misalnya tidak punya orang tua lagi atau cuma punya satu orang tua lagi, dan kemudian orang tuanya ini pun mungkin yang masih ada ini sibuk misalnya melakukan aktivitasnya, lalu anak ini diserahkan kepada misalnya neneknya atau pendamping di rumah. Nah lalu kemudian kalau obat ARV orang dewasa diberikan untuk anak, tentu obat itu akan dibagi kan sesuai dengan takarannya yang dibutuhkan untuk anak. Nah bayangkan kalau itu obat digerus misalnya, seberapa yang terbuang, seberapa yang ini kita nggak tahu kan. Benar-benar. Nah alangkah baiknya memang kalau pendataan tentang ada ini supaya ARV untuk anak ini benar-benar didapatkan anak sesuai, sehingga dia meminum sesuai dengan takaran yang dibutuhkan tubuhnya, maka ini kami sarankan sekali supaya memang betul-betul didata terkait ini. Tujuannya untuk penanganan kesehatan mereka. Sebelum nanti kita ngobrol soal sebenarnya saat ini seberapa besar kemudian data dari ada di Sumatera Utara, saya mau nanya ke Bu Sorma, orang tua saat ini, para orang tua yang mungkin baru menjadi orang tua atau baru kemudian menjadi pasangan suami istri, udah aware nggak sih Bu terkait dengan pemeriksaan kesehatan HIV nih khususnya sebelum melakukan pernikahan? HIV sepertinya masih ditakutin kayaknya orang. Takutnya kalau ketahuan ya batal nikah gitu. Nah iya, jadi kan karena memang mengerikannya HIV ini adalah dia itu mungkin terpapar 10 tahun lalu, bayangin gitu kan, baru sekarang terungkap gitu karena secara fisik
dia terganggu kesehatannya gitu kan. Lalu ketika diperiksa ternyata sudah terpapar sama virus itu. Jadi memang mengerikan gitu kan. Jadi memang satu-satunya yang harus di aware itu tadi adalah memang apa yang terjadi sekarang. Apa yang terjadi sekarang kalau kita khawatir misalnya kita seperti tadi pengantin misalnya kan, dengan pemeriksaan itu kan otomatis, atau ibu hamil dengan pemeriksaan itu otomatis kan kita bisa menjaga. Saya punya pengalaman satu, ketika saya menjenguk satu anak kita di Rumah Sakit Adam Malik, terus ibu si anak yang kita jenguk ini bilang, Bu, ibu yang di depan itu punya anak seperti anak saya juga, seperti kita, dia bilang gitu. Oh ya, saya bilang, berarti maksudnya itu adalah ada. Okay. Akhirnya saya datangin ibu yang di depan kita. Terus saya tanya, saya sapa, lalu dia bilang, saya jelasin bahwa seandainya dia tahu sebelum dia melahirkan mungkin bisa dilakukan beberapa upaya. Misalnya ART sebelum dia melahirkan, kemudian ketika melahirkan dia sesar dan kemudian tidak menyusui, kemungkinan anaknya tidak tertular pun bisa gitu kan. Nah, jadi ketika dia dengar itu, dia langsung nangis dan memeluk saya. Dia bilang, kenapa saya nggak ketemu ibu 4 bulan lalu, katanya gitu. Jadi memang menyedihkan, lebih bagus saya yang kena aja sendiri. Kenapa anak saya nggak tahu apa-apa ini harus kena, dia bilang gitu. Memang menyedihkan, anak ini kan korban. Anak-anak ada ini semua adalah korban. Jadi karena dia korban, tentu kita semua harus siapkan tangan untuk mereka gitu. Bukan malah menjauhkannya. Seperti pernah kasus di Samosir, mereka malah diusir oleh istilahnya sekelompok masyarakat supaya jangan sekolah di satu sekolah yang sama dengan anak-anak mereka gitu kan. Padahal kalau dikatakan demikian, seakan-akan hanya 3 anak yang mereka mau usir dari sekolah itulah yang ada. Sementara data kita tidak menyatakan demikian. Berdasarkan data yang kita punya, bukan cuma mereka yang ada di Pulau Samosir. Jadi ini menunjukkan bahwa istilahnya ketika mendengar kata HIV, apalagi pada anak, itu kan sudah mengerikan. Dan memang harus kita nyatakan itu mengerikan supaya kita hindari gitu kan. Nah, tetapi kalau yang sudah, tentu itu yang dilakukan adalah upaya pengobatan mereka. Anak-anak dengan HIV/AIDS atau ADA ini, ketika mereka dirawat dengan nutrisi yang cukup, anak-anak kita sebagian besar itu kuat, aktif, bahkan juara di sekolahnya gitu. Jadi tidak itu menjadi alasan bahwa mereka ini tidak layak hidup, ya. Tapi mereka sangat layak hidup karena mereka memang hidup gitu. Nah, dan kita diberikan kesempatan untuk melakukan perawatan terhadap mereka baik secara medis dengan berbagai pengobatan dan pemberian nutrisi yang cukup ke mereka. Kenyataannya anak-anak kita sebagian besar tuh mereka bisa tampil dan lain-lain gitu. Tapi ketika mereka sakit, mereka drop, ya mereka memang miris gitu. Setiap orang yang saya kasih perlihatkan foto anak kita ketika dia sakit, mereka akan sedih, menolak melihat karena nggak sanggup gitu. Kondisi fisik ketika sakit itu seperti apa sih Bu gambarannya? Banyak macam-macam. Jadi kasus dari ADA ini ada beragam. Contohnya ada terlantar. Ada terlantar itu adalah anak-anak kita yang misalnya saya katakan aja dengan tegas dibuang oleh keluarganya. Jadi keluarganya itu sendiri nggak mau lagi mengurus ketika tahu itu adalah ADA. Ada ditemukan juga di Sumatera Utara seperti gue. Ada. Diterlantarkan oleh keluarga. Iya. Dan beberapa anak itu kemudian kita koordinasikan dengan Pemprov supaya Pemprov juga tahu bahwa ada anak-anak seperti itu di Sumatera Utara. Nah, ini tanggung jawab siapa gitu? Tanggung jawab kita bersama. Nah, pemerintah punya apa? Maka kami juga mengajukan ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara supaya ada juga shelter untuk mereka ini. Di mana sih mereka itu? Karena kita itu sering menerima justru bukan misalnya dari Kota Medan, yang dari luar Kota Medan, sehingga kita sulit menjangkau misalnya menempatkan anak itu di keluarganya tetap, tetapi kita mengajak mereka bergabung untuk memberikan penguatan, motivasi, dan mungkin hal-hal lain yang memang dibutuhkan sama mereka. Jadi Yayasan Peduli ADA ini secara rutin melakukan pertemuan 3-4 bulan sekali. Itu
hanya untuk itu tadi tujuannya, penguatan, mencari tahu kondisi-kondisi yang ada supaya bisa dihindari untuk hal-hal lain. Nah kemudian kita beruntung punya istri gubernur yang mau menjadi ibu asuh ada, sehingga ketika ada persoalan, apalagi misalnya dari luar, itu persoalannya banyak, identitasnya nggak jelas. Misalnya dia orang dari Medan atau Sumatera Utara, misalnya dari kabupaten mana, lalu kemudian dibawa karena sakit, dibawa pergi keluarganya misalnya ke Pekanbaru, dari Pekanbaru udah dibikin kakaknya masuk ke sana, terus tiba-tiba balik lagi ke sini karena udah kondisinya berat gitu. Nah, akhirnya mengurus itu lagi misalnya kan, jadi banyak hal gitu. Itu yang terlantar. Kemudian ada yang memang sakitnya itu dia benar-benar parah karena putus obat. Jadi mereka ini tidak boleh putus obat. Obat itu harus terus dikonsumsi seumur hidup, Bu Salma. Nah, ketika mereka minum obat itu, maka mereka itu mendapat semacam kekuatan untuk tubuhnya melawan virus itu. Nah, jadi kalau mereka putus obat, biasanya putus obatnya kenapa? Karena itu tadi, misalnya orang tuanya meninggal, terus ini ditempatkan misalnya di keluarga lain. Tetapi keluarga lain tidak mengetahui misalnya bahwa anak ini adalah ada. Ketika dia sakit, dibiarin begitu saja. Baru sadar ketika dibawa ke rumah sakit, ini ada gitu. Loh, berarti selama ini obatnya sama sekali tidak diminum. Makanya kita paling khawatir kepada orang-orang tua ada ini atau pendamping atau keluarganya ada, supaya betul-betul menjaga jangan sampai mereka misalnya telat obat, karena menyakitkan loh Mbak sama mereka ketika minum obat terus setiap hari sampai bertanya, kenapa saya harus minum obat? Teman saya nggak ada minum obat tiap hari. Nah gitu, memang mengerikan gitu. Jadi makanya kita sangat aware supaya ayo ngajak masyarakat, ayo peduli ada. Maksudnya jangan lagi lahirlah ada baru, terutama misalnya Sumatera Utara. Nah seperti itu. Baik. Kalau gitu untuk gambaran kondisi ada di Sumatera Utara saat ini seperti apa, Bu Sorma? Mungkin yang bisa saya jawab yang memang kita tangani dalam artian yang memang kita selama ini bersama-sama mereka, itu yang saya katakan bikin pertemuan dan beberapa kegiatan-kegiatan untuk menyenangkan anak-anak. Itu kita awalnya 2014 itu mungkin hanya beberapa anak saja. Lalu kemudian tuh meningkat terus sampai sekarang udah lebih dari 100 anak. Sudah lebih sampai 100 anak. Itu apakah keluarganya yang kemudian membawa ke ibu untuk kemudian dilakukan pendampingan, atau kemudian ibu mungkin ada temukan anak-anak di jalan yang ternyata setelah dicek terpapar HIV gitu? Itu seperti apa, Bu Sorma? Jadi biasanya kita itu memang seperti saya katakan tadi, melakukan penguatan keluarga. Jadi anak-anak ini memang sudah diketahui seperti itu kondisinya. Tapi juga misalnya ada beberapa kasus misalnya seperti anak yang terlantar dan lain-lain seperti itu. Jadi seperti saya katakan tadi, mereka bukan tinggal bersama-sama dengan kita di yayasan, tetapi kita kuatkan keluarganya untuk tetap melakukan yang terbaik untuk anak-anak itu. Seperti itu. Baik. Sekarang berarti sudah ada sekitar 100 anak tadi yang sudah lebih dari 100 anak yang itu sudah yang disampaikan. Katakanlah yang kita dampingin ya. Yang belum ada didampingi ini yang menjadi PR lagi ya, Bu Sorma ya. Sudah ada kemudian Bu mungkin upaya ke depan kerjasama dengan Pemprov seperti apa untuk kemudian agar yang belum terdata ini bisa untuk dilakukan pendampingan juga, Bu Sorma? Ya, kita sih minta supaya memang dilakukanlah yang namanya pendataan itu tadi. Dan kita pada waktu khas Hari AIDS Sedunia tanggal 3 Desember kemarin yang dilaksanakan oleh Yayasan Peduli Ada, kita sudah melakukan MOU dengan tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara. Tujuannya apa? Supaya kita bisa membantu meningkatkan peran kader tim penggerak PKK di seluruh Sumatera Utara. Dengan demikian kita berharap lebih cepat dapatnya, karena tim penggerak PKK ini kan luar biasa ya. Mereka ada dasawisma, jadi artinya sampai tingkat terkecil dari kelompok masyarakat dia punya. Jadi dengan mereka mengetahui apa itu ada, apa itu HIV segala macam terkait dengan itu, mereka akan bisa cepat menjadi sumber data juga bagi pemerintah provinsi. Ya, saya pikir itu
penting sekali, maka kita lakukan itu dengan TPPKK semua. Oke, baik. Nah, Bu Sorma tadi kan Ibu sempat menyampaikan bahwasannya di Yayasan Peduli Ada saja waktu di awal itu baru mungkin sekitar beberapa anak yang ditangani begitu ya. Nah, sekarang sudah meningkat sampai 100 lebih. Apa sih Bu yang kemudian menyebabkan terjadi peningkatan gitu ya anak-anak yang terpapar HIV/AIDS khususnya di Sumatera Utara dan yang Ibu tangani? Apa sebenarnya kemudian menyebabkan peningkatan tersebut? Sebenarnya kita dengan peningkatan itu dalam tanda kutip gembira karena bisa menjangkau mereka. Ya, artinya semakin banyak yang memahami bahwa ini nggak bisa sembarangan ditangani. Sebagai contoh, September kemarin ada kasus viral anak korban kekerasan seksual di Sumatera Utara. Sampai tingkat nasional viralnya karena di sana seluruh pemberitaan menyebutkan bahwa status anak ini dibuka di sana. Sementara status anak ini seharusnya tidak dibuka, tidak dipublikasi. Ya, artinya ya bisa disebut sebagai korban kekerasan seksual tapi tidak harus dibuka. Cuma narasumber dari media-media ini kemudian mungkin tidak memahami lalu membuka bahkan sampai rekam medis. Rumah aman kita juga dibuka alamatnya misalnya dan inisial anak juga tersampaikan ke publik. Sementara siapa yang melindungi mereka gitu. Maka kita waktu itu secara persuasif sudah meminta pihak yang menyampaikan hal itu supaya jangan membuka status karena itu bukan hak kita. Ada undang-undang yang merintangi kita, melarang kita untuk menyampaikan status itu gitu. Ada pengecualian untuk sebuah status itu dibuka gitu. Nah lalu kemudian kami akhirnya membuat yang namanya konferensi pers. Ya, jadi semua media yang sudah memberitakan terkait dengan anak kita ini, kita ajak untuk melakukan yang namanya kode etik jurnalistik dan juga melakukan yang namanya jurnalisme empati. Tujuannya apa? Supaya kita dari perspektif anak. Jadi perspektif korban. Ya ini kan korban gitu ya. Jangan dia dua kali kita sakiti. Nah, dia sudah sakit karena satu hal, kehilangan juga keluarganya dan harus hidup entah di mana kan kira-kira gitu. Nah kami sampai saat ini juga berharap supaya pihak kepolisian bisa segera menemukan pelaku dari kekerasan seksual terhadap anak ini dan kami berharap juga siapapun keluarganya melalui podcast Apa Cerita ini kalau mendengarkan ini mohon supaya menghubungi kami karena yang terbaik bagi anak ini adalah tetap berada bersama keluarganya. Dan jangan takut tertular karena seperti tadi kita katakan ada cara untuk dia tidak tertular dan tidak segampang itu untuk tertular. Jadi jangan khawatir juga. Dan kami akan tetap bersama-sama dengan keluarga itu sehingga kami tetap akan bisa memberikan apa yang bisa kami berikan kepada mereka untuk membantu apakah secara kesehatan dan hal-hal lain terkait itu gitu. Jadi ini kami mohon ya, ini kesempatan saya melalui podcast Apa Cerita. Kemana nih Bu kira-kira bisa menghubungi Bu Sorma? Itu mungkin akan menjadi pertanyaan dari penonton kita nanti. Ya baik, bisa aja menghubungi saya dengan nomor telepon saya juga bisa. Nanti bisa diminta ke podcast Apa Cerita. Oke siap. Bisa langsung di komen nanti bisa nanti kita kasihkan. Iya nanti bisa silahkan aja. Karena memang anak saat ini sedang bersama kita dan kita berusaha untuk tetap melakukan yang terbaik untuk dia dan kita merasa bersyukur anak ini berat badannya bertambah dan lain-lain. Jadi ada progres yang membaik lah kami lihat gitu. Oke, baik. Sekali lagi anak yang terpapar HIV/AIDS itu bukanlah pelaku tapi korban ya Bu Sorma. Jadi kembali lagi ke kita, ke masyarakatnya untuk kemudian bisa merangkul anak-anak yang terpapar HIV/AIDS agar tidak didiskriminasi begitu ya. Apalagi tadi terkait dengan kasus yang viral itu kan sangat miris sebenarnya. Sudahlah dia sakit, kemudian kita sakiti lagi fisiknya, mentalnya juga pasti akan terganggu juga ya Bu, akan kena juga pada akhirnya. Oke, kalau gitu kita lanjut deh. Nah sekali lagi ini terkait dengan diskriminasi juga ya Bu Sorma yang masih ada begitu di tengah masyarakat terhadap anak dengan HIV/AIDS begitu. Nah sebenarnya kembali lagi, masyarakat gak perlu takut ya Bu Sorma terhadap ada anak dengan HIV/AIDS. Nah ini bagaimana kemudian mensosialisasikannya kepada orang tua agar tidak perlu takut bila anaknya satu sekolah begitu dengan ada. Seperti apa Bu Sorma? Ya,
saya selalu katakan kepada ibu-ibu ya khususnya ya, ibu-ibu kadang kita pikir anak kita di sekolah itu ketemu sama anak-anak yang sama dengan dia. Bisa saja tidak, bisa aja itu adalah ada. Tetapi tidak ada yang harus dikhawatirkan karena dia bukan seperti dropletnya virus COVID ya, gitu. Yang karena kena ini langsung dia wah ayo pakai masker kalau enggak nanti bisa kena kira-kira gitu kan. Ini tidak gitu. Jadi kami berharap dimanapun sekolah manapun ya harus siap menerima anak-anak ini karena anak ini tidak akan sekolah kalau dia dalam kondisi drop. Dia hanya sekolah kalau dia dalam kondisi dia fit gitu ya. Nah karena pernah ada kasus di Medan karena status anak ini ditutup, jadi orang tuanya khawatir, jadi dia sampaikan kepada kepala sekolah, Pak Kepala Sekolah, anak saya jangan dikasih obat apa-apa ya, dia punya alergi. Nah dia bahasanya seperti itu orang tuanya ini, dia nggak berani menyatakan anak saya HIV gitu. Karena segitu kuatnya stigma masih di tengah masyarakat ya. Betul-betul takut. Jadi benar-benar kejadian terjadilah di sana yang namanya suntik vaksin. Kan di sekolah-sekolah itu ada itu suntik vaksin waktu itu. Nah jadi anak kita ini kan dia sudah ada virus di badannya, lalu kemudian disuntik lagi sama vaksin itu. Dalam 3 hari dia exit, dia tidak ada. Bayangkan, artinya itu apa gitu? Artinya karena tidak bisa dibuka sebab sekolahnya itu kemudian tidak menjaga, karena kan yang sampaikan itu ada ibunya kepada kepala sekolah. Mungkin pada waktu itu kepala sekolah tidak ada atau apa gitu, dan jarang sekali kan sekolah mengkhususkan satu anak misalnya gitu kan. Nah tapi karena ketidakterbukaan itu maka terjadi yang seperti itu. Orang tua kita tidak terbuka, maka sekolah juga kurang paham begitu ya Bu Sorma. Sehingga kita kehilangan anak itu. Padahal saya merasa bangga sekali sama anak ini karena dia begitu semangatnya, sampai saya bersama ada satu yayasan namanya Yayasan Maria Monica Swiss di Jakarta. Itu kebetulan dengan beberapa kedutaan besar di Indonesia termasuk Amerika, Bulgaria dan lain-lain itu bahkan kita memberikan hadiah untuk dia pada waktu itu di rumahnya wakil duta besar Amerika. Untuk apa gitu? Sebenarnya saya ingin memaparkan juga informasi bahwa kepada dunia luar gitu yang ada di dunia internasional yang ada di Indonesia, bahwa ini ada loh di sekitar kita. Kita semua harus bertanggung jawab. Jadi saya bukan cuma mengajak masyarakat atau pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bahkan kepada Presiden saya sampaikan, Pak, itu nanti bisa booming kalau memang kita nggak terlalu menganggap angka ini kecil misalnya sehingga tidak membuat kebijakan terkait itu nanti bisa booming dan itu akan menjadi beban negara pastinya kan. Nah karena siapa yang akan mengurusi mereka gitu, kalau dibiarkan juga seperti apa gitu. Nah makanya saya selalu berusaha bahwa mereka itu betul-betul malang, bukan seperti anak yatim piatu, bukan. Mereka kebanyakan juga yatim atau piatu atau yatim piatu, tetapi persoalannya mereka hidup dengan HIV/AIDS itu. Jadi bayangkan itu sangat berbeda dengan misalnya anak-anak katakanlah yatim piatu yang sehat dan istilahnya mendapat banyak perhatian. Mereka ini sangat minim perhatian itu, sehingga saya berusaha bersama teman-teman di Yayasan Peduli Ada yang juga pembinanya kebetulan Ibu Gubernur juga, supaya benar-benar dijadi perhatian bersama. Dan saya senang sekali kemarin tuh Gubernur karena sudah menyatakan itu kepada kepala dinas pada waktu khas itu supaya menyikapi ini. Kita juga sudah diskusi untuk tingkat sampai apakah program yang tepat untuk ada ini karena mereka ada kan. Jadi ya harus diperhatikan gitu, harus dipedulikan. Nah kalau dari pandangan Bu Sorma nih, program apa nih yang sebenarnya tepat untuk diberikan kepada ADA di Sumatera Utara? ADA itu sama dengan anak lainnya. Yang penting itu mereka tidak mendapat stigma dan diskriminasi. Itu yang sangat utama, karena jika sudah ada stigma dan diskriminasi, mereka pasti terkucilkan, mereka nggak dapat kesempatan, ya kan? Jadi
sebenarnya itu saja yang penting bagi anak-anak ini, selain dari kebutuhan mereka terhadap misalnya ARP anak dan sebagainya, itu nutrisinya seperti itu. Jadi sekarang ini nambah lagi nih kepada masyarakat, saya sampaikan melalui podcast Apa Cerita ini. Inilah cerita saya. Ada anak-anak kita, jadi bukan cuma anak yatim piatu yang patut kita perhatikan, tapi anak yatim piatu ada juga ada di tengah-tengah kita. Mari kita sama-sama bergandengan tangan membantu mereka, karena mereka itu adalah korban. Mereka lahir sudah dengan virus dan mereka hidup dengan virus. Anak-anak kita sudah gede ini, ada sebagian. Ya, jadi bukan hanya anak SMP saja, udah sampai SMA. Nah itu kan kita juga harus jaga. Kita juga khawatir karena anak-anak sekarang seperti apa. Jangan sampai malah istilahnya menularkan dengan cara yang lebih dahsyat lagi. Misalnya terkait dengan seperti tadi kan ada kontak cairan itu dalam hal misalnya seksualitas gitu kan. Nah makanya kita juga punya tugas mengingatkan bahwa anak-anak kita ini harus betul-betul menjaga dirinya. Nah seperti itu. Jadi ini nggak mudah gitu, makanya saya ajak semua pihak, ayo termasuk media. Media luar biasa loh. Iya betul. Semua begitu. Iya semua begitu selesai preskon kemarin itu semua langsung istilahnya memberikan empatinya. Ya, itu luar biasa. Oke, baik. Peran media itu memang sangat penting ya. Peran media bisa membentuk kemudian pola pikir masyarakat, berubah kemudian bisa pola pikir masyarakat dengan apa yang kemudian disampaikan oleh pihak media gitu ya Bu Sarma. Nah memang kalau kita berbicara soal stigma, diskriminasi, apa yang kemudian menjadi pikiran dari masyarakat terkait dengan ADA, ini kan merubah stigma. Kalau saya bilang nggak mudah, sebenarnya mungkin bisa buat, tapi memang kita perlu proses begitu ya. Bu Sarma, sosialisasi, memang edukasi harus terus dilakukan kepada masyarakat. Nah kita nih Bu Widya sebagai sosok masyarakat begitu ya, salah satu masyarakat yang ada di Kota Medan, ketika misalnya Widya bertemu dengan ADA begitu ataupun yang orang dewasa yang menderita HIV/AIDS, apa kemudian yang harus sikap Widya yang harus Widya lakukan begitu agar si anak ataupun juga orang yang terpapar HIV/AIDS ini tidak tersinggung gitu, karena kan mungkin mereka merasa minder, malu, tidak berani untuk cerita begitu. Tapi bagaimana kita sebagai sesama makhluk sosial masyarakat untuk bisa merangkul mereka dengan cara yang enak gitu Bu Sarma? Ya memang mereka itu harus seperti kita menghadapi manusia lainnya. Kalau mereka teman kita ya rangkul teman kita. Kalau dia teman misalnya teman sahabat kita gitu ya, atau kalau dia misalnya teman kantor kita ya memang harus ini. Tapi ini kan cerita masyarakat. Di luar masyarakat ini satu hal yang menjadi masih miris di dalam hati kami, Yayasan Peduli ADA, adalah terkait regulasi yang mendukung tentang ADA ini. Karena kita sudah punya Perda, baru saja kita punya Perda tentang HIV/AIDS untuk Provinsi Sumatera Utara. Nah, tetapi di dalamnya tidak ada yang menyangkut dengan ADA. Anak dengan HIV/AIDS. ADA itu sering dianggap sama dengan ODA, orang dengan HIV/AIDS. Padahal seperti saya jelaskan tadi, perlakuan berbeda kan. Karena kalau orang itu, orang dengan HIV/AIDS atau ODA itu, mereka kan orang dewasa, orang yang sudah mengerti menjaga dirinya, mengantisipasi kesehatannya. Kalau anak kan tidak. Seperti dia harus minum obat setiap hari seperti apa, siapa yang harus mendampinginya, seperti itu kan. Maka pernah kita ketika ada yang menyatakan silakan kalau misalnya mau urus anak kita bahagia sekali, kita serahkan gitu. Tetapi apakah orang itu memang paham, firm tentang bagaimana mengurus ADA ini gitu kan. Nah itu kan juga satu hal. Artinya berarti butuh juga kan SDM terkait yang seperti ini di misalnya lini-lini atau di tempat pelayanan terkait ini. Misalnya kalau ada shelter, katakanlah di Sumut ini ada gitu ya, yang dari Kementerian Sosial misalnya. Nah lalu SDM-nya apakah disiapkan untuk yang seperti itu, untuk menangani yang begini seperti apa gitu kan. Nah ini kan jadi satu catatan, tambahan tugas yang penting untuk kita lakukan gitu. Karena ini nggak bisa dinafikan lagi. Ada itu ada. Jadi nggak bisa kita bilang kan masih dikit, kan jangan. Harusnya sedia payung sebelum hujan ya Bu Sarma ya. Nyatanya kayak saya katakan tadi, jangan berpikir kalau ada bentar lagi nggak ada gitu. Jangan. Buktinya anak kita sampai besar kok. Ada yang sampai SMA kok gitu kan. Masih SMA sampai sekarang gitu masih oke, masih
ini, tetapi itu disiplin soal segala macam nutrisinya gitu. Dan memang untuk HIV ini sampai saat ini belum memang ditemukan obat untuk bisa benar-benar sembuh ya Bu dari HIV/AIDS. Ya, sampai sekarang pengobatan yang dilakukan di tingkat dunia ya kan itu masih seperti itu dengan menggunakan ARV itu. Tetapi yang utama seperti saya katakan tadi adalah kita butuh regulasi yang jelas terkait dengan ini gitu. Jadi kita harapkan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, terkhusus lagi wakil rakyat ya DPR. Siap, bagaimana DPRD Sumatera Utara menyikapi itu gitu ya. Sementara kita misalnya bukan, kalau misalnya sebagai wakil rakyat itu peka, tentu melihat kondisi-kondisi ini. Artinya kita kan melakukan kegiatan terus-menerus, nggak mungkin istilahnya dinafikan tuh nggak ada gitu. Kapan sih wakil rakyat datang ya ke kita, atau harus kita ya yang datang? Kita datang juga gitu. Kita minta juga supaya kita pertemuan, supaya kita menjelaskan kondisi-kondisi ini supaya mereka lebih paham juga gitu kan. Karena memang ketidaktahuan sering membuat seakan-akan lalai, padahal bisa jadi ketidaktahuan. Karena itu ya gak apa-apa lah melalui podcast Apa Cerita tambahan lagi saya minta hai para wakil rakyat yang duduk di Gedung Megah di DPRD sana, kami ada loh di sini Pak mengurus anak-anak ini, kapan Bapak bisa menempatkannya sebagai satu regulasi menjaga anak-anak kita ke depan. Kita butuhkan evaluasi regulasi ya Bu terkait dengan ADA di Sumatera Utara, karena ADA ini memang ada di Sumatera Utara. Jadi mudah-mudahan melalui Apa Cerita sekali lagi ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi para bapak-bapak kita, begitu teman-teman kita, rekan-rekan di DPRD, untuk kemudian bisa memberikan penanganan terbaik juga untuk ADA di Sumatera Utara. Bu Saurma, berarti memang terkait dengan ADA ini, ADA bisa menjalani hidupnya seperti orang normal ya Bu Saurma, hingga nanti kemudian dia beranjak dewasa. Dan tentunya kalau untuk kemudian bisa terkait dengan peluang kerja, sebenarnya bisa-bisa aja ya Bu Saurma ya? Bisa, kenapa enggak gitu. Karena kan kalau ADA ini kan katakanlah secara undang-undang perlindungan anak, mereka katakanlah usianya 0 sampai 18 ya kan. Nah, bertahan mereka sampai 18, lewat dari 18 misalnya mereka pengen bekerja atau apa. Karena seperti selama ini kami lakukan dalam berbagai kegiatan, mereka sama seperti anak lainnya. Bisa menjalani istilahnya kehidupannya normal seperti biasa saja ya Bu? Gak ada yang membedakan selain bahwa mereka butuh ARV itu gitu. Dan istilahnya butuh nutrisi lebih ya. Nah, sementara memang sebagian dari yang kita dampingi itu bukan dari keluarga yang punya kemampuan lebih juga, sehingga kami selalu istilahnya berterima kasih ada pihak-pihak yang memang tanpa kami minta pun malah bertanya, butuh susu ya gitu, butuh ini ya gitu kan. Jadi kalau lebih banyak lagi yang perhatian, tentu anak-anak kita ini akan semakin kuat. Artinya dalam kegiatan-kegiatannya dia mampu mengatasi apa-apa karena dia sudah minum ARV dan punya nutrisi yang cukup. Yang penting memang adalah obat-obatan HRV dan juga nutrisi yang cukup, itu sangat penting ya Bu Saurma untuk menjaga kondisi kesehatannya agar tetap fit begitu, tidak drop begitu ya kira-kira Bu Saurma ya. Baik. Nah, kalau terkait dengan HRV tadi obatnya Bu Saurma, apakah selama ini disubsidi atau seperti apa untuk ketersediaannya Bu Saurma? ARV itu kan memang disubsidi, jadi itu memang diberikan kepada katakanlah semua yang terpapar HIV/AIDS. Nah, tetapi seperti saya katakan tadi, kalau khusus anak, karena kita melihat dari beberapa kondisi saat ini bahwa ARV untuk anak itu sepertinya masih belum mencukupi. Jadi masih dipakai ARV orang dewasa untuk anak-anak kita. Nah, ini mungkin bukan hanya tanggung jawab pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Karena misalnya berapa banyak sih ada, itu tadi saya katakan. Datanya itu harus ada untuk mereka bisa mengajukannya ke Kementerian Kesehatan. Misalnya Kementerian Kesehatan baru kemudian ke katakanlah ke WHO ya. PBB, Badan PBB yang mengurusin itu misalnya. Nah, jadi kalau data ini nggak kita perbaruin, sementara angka seperti saya katakan tadi bertambah terus, nah itu kan membuat tetap kurang gitu. Jadi sebaiknya memang disikapi terkait data ini.
Oke, baik. Seperti itu ternyata cerita dari Ada di Sumatera Utara ya, Bu Sorma, dan kembali lagi ini menjadi pembelajaran, menjadi catatan buat kita. Bukan hanya peran Bu Sorma saja yang dibutuhkan, kita sebagai masyarakat juga patut untuk berperan merangkul Ada, tentunya yang ada di Sumatera Utara. Bu Sorma, terakhir seperti apa harapan sekali lagi yang ingin Ibu sampaikan ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait dengan Ada di Sumatera Utara? Tadi ada menyinggung soal regulasi juga, apa mungkin yang ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan, Bu Sorma? Ya, pertama Yayasan Peduli Anak dengan HIV/AIDS atau YP Ada ini apalah, ya kan? Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kami ini apalah gitu. Tetapi kami yakin ada satu kekuatan besar di masyarakat, di wakil rakyat, di pemerintahan yang bisa membuat anak-anak kita ini mendapat perhatian yang sepatutnya. Mereka punya hak seperti juga hak-hak anak lainnya. Sehingga ketika Undang-Undang Perlindungan Anak yang nomor 35 sudah menyebutkan terkait dengan Ada, maka sepatutnya tindak lanjutnya betul-betul dilaksanakan di Sumatera Utara, di Indonesia. Karena dengan demikian maka kita bisa pergi. Tetapi kalau ada regulasi yang mengatur itu, kita pergi dengan tenang. Dengan nyaman. Mau bergerak juga kita. Enak ya Bu Sorma ya. Oke. Mungkin satu lagi ya Bu Sorma, yang ingin disampaikan juga untuk masyarakat pemirsa yang menyaksikan Apa Cerita ya, bahwasannya Ada itu adalah korban tidak layak untuk didiskriminasi. Apa yang ingin Bu Sorma sampaikan? Iya, Ada itu sama seperti anak-anak kita lainnya. Jadi jangan lakukan stigma dan diskriminasi terhadap mereka. Kenapa? Karena mereka bukan seberbahaya COVID. Yes. Mereka itu anak yang lucu, yang pintar, yang ceria ketika mereka sehat. Tapi bagaimana supaya mereka sehat dan kuat? Mari sama-sama kita pedulikan mereka. Mereka butuh nutrisi, mereka butuh dukungan spirit dari orang-orang sekitarnya. Ayo, kalau saja kita sudah bisa open status, misalnya di sekolah dan di lain-lain, tentu ini akan menjadi satu kebahagiaan bagi Ada, karena dia tidak akan merasa seperti orang yang berbeda. Padahal mereka berbeda itu bukan kemauan mereka gitu. Karena itu ayo sekali lagi ayo kita peduli Ada. Ayo kita peduli Ada. Itu kembali lagi jadi peran kita semua untuk merangkul Ada. Ada tuh gak beda kok dengan kita ya. Sama-sama manusia, sama-sama makhluk sosial yang tentunya kita perlu untuk berinteraksi juga dengan mereka agar fisik mereka tetap sehat dan mental mereka juga tetap sehat. Bu Sorma, makasih banyak. Ini dari edukasi juga buat Widya ya, sekali lagi terkait dengan HIV/AIDS begitu yang ada di Sumatera Utara dan juga ada di Sumatera Utara, bahwasannya kita perlu aware dan kita perlu kembali lagi merangkul ya. Ini menjadi sebuah catatan kehidupan sih sebenarnya Bu Sorma. Jadi kalau kita ketemu dengan Ada, dimanapun kita berada, kita harus terus merangkul dan memberikan semangat juga ya Bu Sorma untuk mereka. Sekali lagi Bu Sorma, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bu Sorma dan tentunya Yayasan Peduli Ada ini kedepannya bisa terus banyak mendata anak-anak Ada yang ada di Sumatera Utara dan memberikan penanganan yang terbaik juga untuk mereka. Dan tentunya Sobat Podcast kita masih akan kembali lagi dengan beragam topik yang menarik. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih podcast Apa Cerita. Sampai jumpa.